Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Semua mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Dan hari ini kita sampai pada pertemuan yang ketujuh. Kita akan membicarakan tentang aliran teologi atau aliran ilmu kalam dalam Islam. Nah, salah satu aliran dalam ilmu kalam yang cukup besar adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir di saat Islam atau dinasti Islam, dinasti Abbasiyah ketika itu mengalami masa kejayaan. Bahkan aliran Mu'tazilah ini sempat menjadi mazhab resmi negara ya, di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Mu'tazilah menjadi mazhab resmi dan dianut oleh banyak ulama ya. Para ulama besar ketika itu banyak yang pemikirannya didominasi oleh pemikiran Mu'tazilah. Nah, bahkan ada cerita ya, dalam tarikh disebutkan bahwa siapa ulama yang tidak menganut Mu'tazilah maka ulama itu akan ditekan oleh penguasa. Akan tetapi di sisi lain juga banyak yang punya pandangan positif tentang Mu'tazilah itu, bahwa Mu'tazilah ini adalah aliran yang rasional ya, sehingga cenderung berpikir falsafi dan rasional, sehingga di masa kejayaan itulah Islam banyak melahirkan karya-karya filsafat dan banyak melahirkan penemuan-penemuan ya, yang itu disinyalir diilhami dari pemikiran yang rasional yang dibawa oleh Mu'tazilah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akidah dalam Mu'tazilah ini adalah keyakinan bahwa manusia ya, atau makhluk itu memiliki kehendak dan mampu melaksanakan kehendaknya sendiri ya. Atau bisa dikatakan bahwa makhluk itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah mengatakan bahwa manusia hanya bisa berkehendak, tetapi manusia tidak mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Karena pada hakikatnya yang menciptakan perbuatan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Mu'tazilah mengatakan hal yang lain ya. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu bisa berkehendak dan bisa melaksanakan kehendaknya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita menarik tentang akidah yang satu ini ya. Salah satu tokoh Mu'tazilah namanya Imam Az-Zamakhsyari. Ya, beliau adalah ahli tafsir, punya karangan tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf. Yang menjadi rujukan banyak ulama tafsir. Beliau ini dalam hal fikih bermadzhab Hanafi, tetapi dalam hal akidah dia ini seorang Mu'tazili, menganut aliran Mu'tazilah. Dalam salah satu karya ulama ya, judulnya Al-Ulama Al-Uzab ya, dikatakan bahwa Az-Zamakhsyari ini selama hidupnya ini memilih hidup jomblo. Jadi dalam kitab Al-Ulama Al-Uzab disampaikan di situ beberapa ulama yang memilih hidup jomblo. Ya, jadi kalau kamu masih jomblo tidak usah khawatir, karena banyak ulama yang lebih memilih hidup jomblo dan mengabdikan hidupnya untuk ilmu daripada kepada istrinya. Jadi madhab jomblo itu ada, tidak usah khawatir. Ya, tetapi untuk Imam Zamakhsyari ini, meskipun selama hidupnya beliau ini menjomblo, di akhir hidupnya, di masa senjanya, beliau memilih menikah. Ya, beliau mencintai seorang gadis ya, anak dari seorang qadhi kota Mekah yang sebenarnya qadhi ini adalah orang Sunni ya. Maka ketika Az-Zamakhsyari ini melamar putri qadhi tersebut, qadhi terang-terangan menolak. Nah, tetapi anaknya tahu bahwa Az-Zamakhsyari ini orang Mu'tazilah, sehingga dia merasa tertantang untuk menyadarkan Az-Zamakhsyari ini supaya kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dengan alasan begitu akhirnya disetujui dan Az-Zamakhsyari menikah dengan putri si qadhi.
Nah, pernikahan pun berlangsung dan sampailah pada cerita malam pertama. Nah, di malam pertama ini si istri meminta kepada suaminya Imam Az-Zamakhsyari untuk ya berhubungan setelahnya suami istri sebanyak 70 kali ya. Dia mengatakan, ya Imam, ya Syekh, malam pertama ini kan malam yang terindah bagi suami istri ya. Jadi ya gimana gitulah ya, enaknya kita melakukan itu ya kalau bisa 70 kali lah ya gitu. Kamu kuat gak mendengar permintaan istri itu? Az-Zamakhsyari ya agak terkaget ya. Piye to, Dik? Aku kan wis tua, saya ini kan sudah tua. Masa kamu minta 70 kali dalam semalam? Ya nggak kuat lah, saya nggak kuat kalau segitu banyak gitu. Loh, kenapa nggak kuat? Mas, kenapa nggak kuat Mas? Kan kata kamu manusia itu kan bisa berkehendak dan bisa melaksanakan kehendaknya sendiri. Nah, kamu kan meyakini seperti itu. Harusnya kamu kalau meyakini seperti itu ya kamu bisa dong semalam 70 kali. Wah, enggak kuat kalau begitu, Dek. Saya enggak kuat kalau segitu banyak. Ya wes, begini saja. Kamu pilih ya. Milih semalam 70 kali atau kamu menarik keyakinanmu itu dan kamu kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari permintaan istrinya tersebut, akhirnya Az-Zamakhsyari ini menyadari ya, bahwa keyakinan yang selama ini dia anut itu tidak tepat ya, bahwa manusia itu hanya bisa berkehendak ya, manusia tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, karena hakikatnya semua perbuatan makhluk ini sudah diciptakan oleh Allah ya, sudah diatur oleh Allah dan diciptakan oleh Allah, sehingga manusia hanya bisa berkehendak dan Allah yang menentukan. Nah, dari sinilah kemudian Az-Zamakhsyari menjadi sadar. Nah, akhirnya dia kembali menjadi penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Sang istri kemudian meminta Az-Zamakhsyari ini untuk berikrar di depan mertuanya dan di depan masyarakat bahwa dia kembali ke ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya kira itu untuk pengantar perkuliahan hari ini. Silahkan nanti bisa didiskusikan bagaimana kemunculan aliran teologi dalam Islam dan perkembangannya. Kita lanjutkan nanti di diskusi. Saya kira cukup. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.